Pak Trimuji. Waalaikumsalam Pak Haji. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Trimuji? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Ya, alhamdulillah nih Pak Tri hari ini sehat. Baik Pak Tri, seperti yang sudah kita jadwalkan, nanti hari Kamis Pak Trimuji ada supervisi pembelajaran di dalam kelas ya. Iya Pak Haji. Baik Pak Trimuji, untuk modul ajarnya kemarin sudah saya terima. Sekarang kita berbincang-bincang dulu ya Pak Tri. Siap Pak Haji. Baik Pak Tri, kita persiapkan untuk kegiatan pembelajaran besok hari Kamis yang akan Pak Tri lakukan. Kita mulai saja. Pak Tri, kemarin mata pelajaran apa yang akan dipraktikkan ya Pak? Kemarin saya memilih yaitu mata pelajaran IPAS Pak Haji. Baik Pak Trimuji. Kemudian untuk tujuan pembelajaran apa ya Pak yang akan disampaikan? Di sini untuk pelajaran IPAS Pak Haji ada 3 tujuan. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi dengan tepat peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan dengan benar hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup yang sesuai pada jaring-jaring makanan. Oke, baik Pak Trimuji. Tujuan pembelajarannya sudah saya catat ya Pak. Iya Pak Haji. Baik Pak Trimuji, dalam kegiatan pembelajaran nanti apa yang akan dikembangkan Pak Trimuji? Untuk bagian apa yang akan dikembangkan Pak? Rencananya yang akan saya kembangkan di area pembelajaran diferensiasi konten dan proses serta pembelajaran sosial emosional Pak. Baik Pak Tri, jadi fokusnya di 2 pembelajaran, yaitu pembelajaran di diferensiasi konten dan sosial emosional. Lanjut, lalu untuk pengembangan pembelajaran diferensiasi baik konten maupun proses serta pembelajaran sosial emosional ini, strategi apa yang akan Pak Trimuji terapkan Pak? Ya, untuk pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan dengan diferensiasi proses, karena gaya belajar anak kelas 5 itu bervariatif, sehingga saya akan menyesuaikan gaya belajar baik audiovisual maupun kinestetik Pak. Baik Pak Trimuji, sangat bagus sekali rencana pembelajaran yang akan Pak Trimuji lakukan. Sangat variatif sekali gaya belajar anak. Kemudian untuk pembelajaran sosial emosionalnya, rencana pengembangannya bagaimana Pak Trimuji? Nanti pembelajaran sosial emosionalnya yaitu kami lakukan secara berkelompok Pak Haji. Oh baik Pak Tri. Untuk kegiatan supervisi untuk besok Kamis, saya minta izin untuk mengamati Pak Trimuji ya. Iya, siap Pak Haji. Di dalam pembelajaran saya juga akan kembangkan Pak. Semoga hasilnya nanti sesuai dengan yang kita harapkan bersama Pak Tri. Baik Pak Haji, insyaallah. Baik Pak Trimuji, untuk kegiatan berbincang-bincang pada pagi hari ini cukup sekian ya. Ya, silahkan Pak Trimuji untuk melanjutkan aktivitasnya. Ya Pak Haji. Terima kasih Pak Trimuji telah meluangkan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, sekarang kita di hari Kamis kita akan memulai pembelajaran pada hari ini. Tapi sebelum pembelajaran, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik. Dipimpin oleh ketua kelas ya, Rehan yang disiapkan. Semuanya siap, gerak, berdoa mulai. Bismillah.
Sebelum kita ke pembelajaran untuk hari ini, Pak Tri mau absensi dulu ya. Maka ada dari kalian yang tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Adel, Adil, Bintang, Cindy, Dimas, Ejo, Panes, Galuh, Hani, Pika, Rehan, Satria, Sandra, Vicky, Karen, Yumna. Ya, ada semua ya berarti ya. Bagus ya. Untuk pembelajaran pagi hari ini, sebelum pembelajaran biar semangat, gitu. Kita nyanyikan dulu lagu nasional. Oke, sama-sama nih. Lagunya apa? Judulnya Tanah Airku. Monggo, bareng-bareng 1, 2, 3. Tanah terima kasih anak-anakku. Itu tadi menggambarkan bahwasanya kita harus cinta apa? Tanah air. Dengan cara apa sekarang kita cinta tanah air? Cinta sama manusia. Cinta sama manusia. Terus apa lagi? Cinta tanah air. Membangun negeri. Nah, karena kita sudah merdeka, maka dengan cinta terhadap bangsa dan negara kita berjuang untuk apa? Mengharumkan nama Indonesia. Untuk bagaimana? Mengharumkan nama. Caranya bagaimana? Kita belajar yang supaya kita cerdas dan bisa membawa nama bangsa Indonesia ke kancah internasional. Bekerja sama dalam mengembangkan Islam negeri, bekerja sama untuk melestarikan budaya Indonesia, mengajak masyarakat untuk selalu memakai budaya negeri. Bagus, itu bagus ya. Gak apa-apa itu bagus. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam dan biasa disingkat dengan IPA. Nah, pada hari ini kemarin kita sudah mempelajari di bab yang pertama, sekarang yang kedua yaitu tentang harmoni dan ekosistem. Sudah terbayang? Dapat gambaran tidak untuk hari ini kita mempelajari tentang harmoni dan ekosistem. Ekosistem berarti itu suatu apa? Ekosistem. Tempat. Nah, suatu tempat yang mana di situ ada benda hidup dan benda mati. Nah, sekarang kita mau pelajari tentang topik rantai makanan. Rantai makanan itu apa wujud rantai apa bagaimana? Betul ya? Bukan berwujud rantai seperti yang pada umumnya rantai. Nah, di sini rantai makanan yaitu tentang apa? Rangkaian Makanan yang bisa makan dan dimakan. Yaitu kita terkait dengan makhluk hidup. Rantai makanan di sini tentang makhluk hidup. Untuk pembelajaran pada hari ini ada 3 nih. Nanti yang pertama tujuan pembelajarannya ada 3.
Kemudian apa itu pengertian dari rantai makanan? Kemudian contohnya apa saja toh? Sebagai contoh rantai makanan itu sendiri. Nah, rumput. Nah, itu nanti kita jelaskan, Pak Tri jelaskan. Kita lihat dulu di situ ada paparan bahwa tujuan pembelajaran tadi Pak Tri bilang ada 3. Nah, itu bisa dibaca sendiri ya. Yang pertama itu dapat mengidentifikasi dengan benar. Apa yang benar? Peran makhluk hidup. Jadi tentang rantai makanan ini tentang makhluk hidup. Nah, yang kedua dapat mendeskripsikan. Nah, dengan tepat mendeskripsikan itu dapat menguraikan dengan kata-kata kalian sendiri dengan tepat terkait dengan apa? Rantai makanan. Nah, yang terakhir dapat mendeskripsikan hubungan makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya sesuai dengan jaring-jaring makanan. Jadi rantai makanan itu nanti berhubungan dengan yang lain. Nanti, terus kemudian ini kita bisa lihat ada ilustrasi. Bisa kelihatan ya? Di sini ada ilustrasi tentang gambar. Nah, apa yang bisa kalian tangkap dari layar monitor itu? Kira-kira? Laba-laba sejak menangkap belalang, atau istilahnya lain, belalang itu menjadi makanan atau sumber makanan dari laba-laba. Kemudian di situ ada pertanyaan, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan? Nah, di situ tadi ada tumbuhan ya, ada tumbuhan. Terus bagaimana cara hewan mendapatkan makanan? Kalau yang hewan tadi sudah jelas. Di sini dikatakan bahwasanya ada laba-laba menangkap belalang. Nah, kira-kira kalau laba-laba sudah jelas dia memakan belalang. Nah, sekarang kita lihat apakah belalang itu memakan laba-laba? Ya. Nah, makan apa? Makanya tumbuhan. Atau tumbuhan. Nah, kira-kira tumbuhannya itu makan apa? Apakah makan belalang? Itu cara memasaknya dengan cara fotosintesis, memerlukan bantuan cahaya matahari. Jadi semua makhluk hidup saling berkaitan atau berhubungan satu dengan yang lain, tidak bisa sendiri-sendiri. Ada nggih? Nah, di sini. Nah, ini pengertian rantai makanan sendiri itu apa? Rantai makanan adalah serangkaian seperti tadi pada gambar. Tumbuhan tadi dimakan belalang, kemudian belalang juga dimakan, dan laba-laba nanti bisa juga dimakan oleh apa? Burung, Pak. Burung. Gitu, dimakan burung. Atau dimakan katak juga bisa. Banyak sekali predator yang memakan sesama makhluk hidup. Namanya predator. Nah, ini dia istilah rantai makanan. Oh, rantai makanan tadi bukan rantai seperti yang pada umumnya, tapi ini rantai makanan. Di sini ada produsen. Apa itu produsen? Siapakah itu? Tumbuhan. Tumbuhan ini sobai makanannya bisa membuat makanannya sendiri. Makanya dikatakan produsen. Penyedia makanan yang pertama itu produsen. Kemudian konsumen. Nah, konsumen itu yang memakan produsen tadi, yang bisa membuat makanan sendiri itu dimakan oleh makhluk lain. Konsumen yaitu makhluk hidup yang bergantung pada makhluk hidup lain karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Oh, jelas ya, itu tadi. Contohnya belalang, raiso, tidak bisa Pak
memasak sendiri atau membuat tumbuhan sendiri nggak bisa. Dia memakan tumbuhan tersebut. Terus yang terakhir yaitu dekomposisi. Apa itu? Nah, jadi yang mengurai, karena kalau tidak ada makhluk hidup yang bisa mengurai makhluk lain yang mati, itu akan menjadikan bumi kita menjadi kotor. Gitu. Kalau makhluk hidup tidak bisa diurai, contohnya ada burung mati, jadi bangkai, laut busuk, itu tidak akan hilang kalau tidak ada pengurai. Itulah fungsinya sangat bagus. Jadi saling menguntungkan. Ada nggak? Pak, ya. Pak, kalau bumi yang sudah mati terus dimakan seperti ulat-ulat kecil itu apa namanya? Ya itu namanya itu tadi itu pengurai. Nah itu belatung termasuk jenis makhluk hidup pengurai. Belatung nggak pernah ya? Apalagi ulat dan seterusnya itu termasuk pengurai. Nah sekarang ini jenis hewannya berdasarkan makanannya dibagi menjadi 3. Oke, yang pertama pemakan tumbuhan, yaitu dinamakan herbivora. Kedua karnivora, pemakan daging atau sejenisnya. Contohnya harimau makan harimau, makan rusa dan lain itu kan jenis hewan, sama-sama hewan yang makan. Burung makan ikan, makan burung juga ada nih. Burung dewasa makan burung kecil, ada nih. Burung makan dan sebagainya. Burung gagak makan ayam. Jadi daging itu tidak hanya daging yang seperti kita bayangkan daging sapi, daging ayam itu kan. Jadi memakan segala jenisnya, sama jenisnya. Hewan dimakan juga. Kemudian yang terakhir omnivora, yaitu pemakan bukan kanibal, segalanya. Kanibal beda. Kanibal itu pemakan sejenis. Yo ahli. Iya. Nah omnivora itu contohnya apa itu? Ayam, monyet, tikus itu juga pemakan segala. Nah, tidak, itu karnivora. Betul ya? Ikan tidak, ikan termasuk tidak. Omnivora nih, ikan omnivora bisa makan tumbuhan, juga bisa makan daging. Ya, contohnya ikan lele itu sayuran juga dimakan. Betul ya? Itu jenis hewannya. Nah, sekarang kita lihat contoh sederhana dari rantai makanan. Nah, itu kita lihat di situ ada yang pertama tadi apa? Produsen yang bisa menghasilkan apa lagi? Makanannya sendiri. Ya, itu apa tadi? Itu tumbuhan. Nah, itu juga ya. Tumbuhan itu bisa membuat makanan sendiri. Melalui apa? Melalui bantuan dari cahaya. Dinamakan apa? Proses memasak pada tumbuhan. Menghasilkan apa? Oksigen. Menghasilkan oksigen. Oksigen atau air? Oksigen itu air. Apa menghasilkan apa? Air. Dari proses fotosintesis itu menghasilkan apa? Tumbuhan. Nah, iya makanan, betul. Makanannya tumbuhan itu apa? Air. Apa? Kalau air itu kan otomatis untuk minum toh ya. Makanannya apa? Sing dimasak tadi apa? Klorofil itu makanannya pada tumbuhan. Zat hijau daun itu tadi. Aneh, tumbuhan bisa berkembang dengan itu makanannya. Nah, yang menghasilkan
jauh tadi klorofil. Terus kemudian tumbuhan tersebut dimakan oleh konsumen yang pertama. Karena konsumen itu tidak hanya satu toh, banyak. Oke, di sini sederhananya hanya dua. Yang pertama, konsumen yang pertama itu kelinci atau konsumen tingkat pertama. Kemudian kelinci juga belum aman. Dia juga bisa menjadi santapan dari konsumen tingkat kedua. Bisa burung elang, bisa apa lagi? Harimau, bisa serigala, bisa ular. Banyak sekali. Kalau jadi enggak gitu gitu. Nah, setelah elang, apakah elang nanti bisa aman? Tidak, masih ada predator lain atau konsumen tingkat selanjutnya. Contohnya apa? Dimakan apa? Murai itu kalau sudah mati, bisa dimakan buaya, bisa dimakan harimau juga bisa, terus dimakan sesama elang juga bisa, singa juga bisa, atau kucing apa itu? Kucing apa? Kucing hutan itu. Dia lakukan. Cita itu kan sejenis dari kucing aja loh, kucing ya. Ya, itu juga makan. Dan seterusnya. Seperti itu, Nah, kita lihat contoh makanan yang ada di sekarang lebih kompleks, lebih banyak rangkaiannya atau rantainya. Kita lihat ya, ini ada contoh rantai makanan di sawah. Kita lihat yang pertama, produsen tetap itu tumbuhan karena bisa menghasilkan makanan sendiri. Rumput dimakan oleh belalang, yaitu termasuk jenis konsumen yang primer atau yang pertama. Kemudian belalang dimakan oleh kakak, yaitu konsumen dikatakan sekunder. Kemudian kakak dimakan oleh ular, yaitu termasuk konsumen tersier. Ular bisa dimakan lagi dengan burung elang atau konsumen rampung. Kalau di sini, kemudian karena elang tersebut konsumen yang final, maka dia mengalami kematian. Setelah mati dia akan diurai. Itu apa tadi contohnya? Jamur, bakteri, ulat atau belatung itu tepatnya belatung. Kemudian dari situ tumbuhan mendapatkan apa? Mendapatkan nutrisi dari apa? Penguraian. Nah, tumbuhan tumbuh dan seterusnya. Seperti itu. Muter, betul, tidak ada hentinya. Itulah dinamakan rantai. Seperti roda pada sepeda motor. Rantai itu untuk memutarkan atau menggerakkan roda. Roda di sini bisa dikatakan roda kehidupan. Makanya ini, jangan sampai dari rantai makanan tersebut mengalami yang namanya kepunahan salah satunya. Baik itu di produsen punah maupun di konsumen, itu jangan sampai. Karena apa? Kalau terjadi, maka bagaimana? Kehidupan ini akan mengalami gangguan. Ya kan? Salah siji renek, contohnya lalu punah. Maka yang terjadi apa? Ular semakin banyak. Semakin banyak berarti kata semakin berkurang sedikit karena geraknya tidak bisa keluasa. Nah, apabila katanya dia habis, maka jangkriknya menjadi banyak. Yang terjadi kalau jangkrik banyak tidak ada yang menyerang atau memangsanya, tumbuhan semakin habis. Kalau habis, selain petani juga makhluk hidup, hewan juga akan berdampak. Kalau rumput tidak ada, berarti
lama habis, berarti nanti belalang juga tidak bisa makan, mati. Kalau mati, ular nggak ada yang dimakan, maka akan memakan sesama. Jadi Terjadi. dia ada yang makanan kan bisa. Apabila tidak terjadi keseimbangan, dekompos, nggak ada dekompos bahaya kan tadi sepatnya sudah bilang. Kalau tidak ada pemulai kan bahaya. Ini akan menjadi rusak. Bangkai berserakan nggak bisa bosok. Kalau tidak ada pemulai kan tidak akan membusuk, tidak akan habis itu berlipat. Wah, gila. Itu ya. Nah, coba ini sekarang yang di laut. Kita lihat di laut apakah ada nanti makanan? Ada. Dia termasuk makhluk. Nah, di situ ada apa? Pitoklan. Itu yang memproduksi, bisa memproduksi makanan sendiri ya. Sebagai produsen. Kemudian ikan. Itu makhluk kecil sekali memakan pitoklan. Kemudian hewan berukuran kecil yang ada di laut seperti ikan itu makan kemudian ikan dimakan oleh burung. Kalau fitoplankton itu sejenis tumbuhan, ya sejenis tumbuhan. Ikan tadiku mulutnya belum pelikan kok kapal lupa. Itu untuk menaruh, itu paruh-paruhnya untuk menyimpan makanan. Jadi bisa memakan sekaligus banyak disimpan, seperti yang terjadi di leher monyet. Monyet itu sama, dia menyimpan makanannya di leher, tidak langsung dikunyah ke perut. Sama dengan burung pelita, disimpan wadah. Kamu juga sama. Iya, monyet itu disimpan. Terus kalau sudah dia menghabiskan makanannya baru dikunyah. Lemari loh yo. Apa penyimpanan? Kalau ayam itu langsung, itu namanya tempatnya. Ikan besar memakan ikan kecil. Ikan kecil nggak usah hiu. Yang besar-besar itu dia juga nanti akan menjadi apa tadi? Konsumen yang pinak atau tek. Sudah nggak ada yang konsumsi, dia akan mati dan diurai oleh bakteri di dalam ini. Itu tadi ada 3 contoh kehidupan tentang rantai makanan, ada di darat, di sawah, dan di laut. Kita lihat. Dari penjelasan Pak Tri ini, apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas. Karena kalau sudah jelas, Pak Tri beri tugas. Oke. Sebelum beri tugas, Pak Tri akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Oke. Jadi 4 kelompok yang mana nanti kalian akan berdiskusi menyelesaikan soal yang diberikan. Oke. Pak Tri bagi nih. Sini kelompok 1. Jadi 1 berkelompok. Ini 4 orang. Ya. Terus yang belakang juga kelompok 2. Sini 3. Sini 4. Seko Edo, Dimas, Cindy sama Bintang 1. Angga kelompok ini. Kamu kelompoknya. Kamu kelompoknya. Ayo buat kelompok deh. Buat kelompok. Dekatkan. Disatukan. Terus ambil mengajak ke belakang. Kamu juga baru. Di sini deh.
Oke. Oke, Pak dibagi kelompok 1 Dimas. Nama kelompoknya bisa ditulis kelompok 1, kelompok 2 Rehan, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 saja. Oke, kelompok nama kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4. Ayo diskusi, kalian kerjakan soal tersebut. Perintahnya di situ apa? Bekerja sama nggih, kerjasama nggih. Ayo bukan ujung kelompok kok. Yo. Apakah soalnya itu? Nah, kerjakan bersama-sama. Semua aktif nggih dalam kerja kelompok itu. Dan hanya 1-2 orang yang aktif. Ayo, kerjakan. Iya, nanti setelah itu kalian presentasi nggih dari hasil diskusi kalian, nanti maju mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Yo. Edo, orang gabung Edo. Enggak, udah kerja kelompok. Siapa yang sudah selesai boleh mempresentasikan. Nah. Ya, siapa dari kelompok 1 sampai 4 yang sudah selesai boleh mempresentasikan. Ya, kelompok 4 sudah Pak. Sudah. Selesai. Selesai. Ya, kelompok 2 maju presentasi. Ya, dibaca presentasi.
sini biar bisa tulang. Nah, baca nih. Yo, hasilnya dari produsennya rumput, terus belalang. Oh iya, betul ya, betul masalah, betul ya. Nah, tepuk tangan untuk mempresentasikan hasil dari kerjasamanya. Itu ya. Yang lain dikumpulkan. Yang sudah, ya kumpulkan. Sudah belum? Ya. Ya kelompok 3-4. Kumpulkan. Kelompok 4. Selesai. Sudah selesai, sudah dikumpulkan kelompok 4. Itu ya anakku. Jadi kita mempelajari untuk pembelajaran pada hari ini tentang apa? Rantai makanan. Tentang rantai makanan yang mana di situ makhluk hidup saling makan dan dimakan dan saling menguntungkan satu sama lain, saling menguntungkan. Rumput diuntungkan dari pengorek. Terus apa tadi? Belalang diuntungkan adanya rumput. Kemudian katak diuntungkan adanya belalang dan seterusnya. Itu namanya rantai makanan. Ya, proses makan dan dimakan. Itu yang aku jelas untuk pembelajaran pada hari ini. Karena sudah selesai, maka kita akhiri dengan berdoa. Boleh dipimpin oleh kawan kelas. Semuanya siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Haji selaku CPD dan juga Pak Triwuji Santoso SPD selaku rekan sejawat yang diamati observasi belajar oleh Pak Haji. Ini adalah waktu pendampingan individu untuk Pak Haji, Pak Triwuji untuk melaksanakan
dialog pasca observasi pembelajaran. Sebelumnya Pak Trimuji sudah melaksanakan observasi dengan Pak Haji dan juga sudah melaksanakan pembelajaran yang diobservasi oleh Pak Haji. Saat ini adalah kegiatan dialog pasca observasi pembelajaran dengan tujuan untuk melihat area pengembangan dan refleksi dari pembelajaran yang sudah Pak Trimuji lakukan. Kemudian akan dilakukan percakapan pasca dengan menggunakan gambar pasca observasi yang akan dilakukan oleh Pak Haji selaku CPD. Maka waktu secukupnya sampaikan kepada Pak Haji untuk melaksanakan kegiatan pasca observasi. Baik Pak Among, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Among Brojo selaku pengajar praktik, Pak Trimuji Santoso selaku guru kelas 5 SD Negeri 2 Sampingharjo. Baik, pada proses supervisi akademik terbagi menjadi 3 yang kemarin sudah kita laksanakan Pak, yaitu pra, observasi, kemudian observasi, dan juga pasca observasi. Kita sudah melaksanakan pra dan observasi minggu kemarin di Pak Trimuji. Untuk hari ini kita akan melaksanakan tahap terakhir, yaitu tahap pasca observasi. Baik Pak Trimuji, untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol sedikit yang telah kita laksanakan kemarin, yaitu proses pra observasi dan juga observasi. Ya Pak Trimuji. Baik Pak Trimuji, selamat pagi Pak Trimuji. Selamat pagi Pak Haji. Terima kasih Pak Trimuji hari ini telah meluangkan waktunya untuk kita ngobrol-ngobrol melanjutkan percakapan kemarin tentang supervisi akademik yang telah kita laksanakan minggu lalu. Sampai tahap ketiga ini yaitu tahap pasca observasi Pak. Kemudian Pak Trimuji telah dilaksanakan bahwasanya Pak Trimuji kemarin mengajar mata pelajaran IPAS ya Pak. Iya Pak Haji. Terima kasih sekali. Dan bagaimana perasaannya Pak Trimuji? Untuk kemarin Pak Haji kami melaksanakan pembelajaran kelas 5 yaitu dengan materi yang kami sampaikan yaitu IPAS. Alhamdulillah Pak Haji, saya merasa sangat senang karena bisa menyampaikan materi dengan lancar kemarin, dan juga saya di sini menginginkan masukan dan saran dari Pak Haji supaya nanti dapat mengembangkan diri saya. Baik Pak Trimuji, tujuan pembelajaran kemarin apa nih Pak Trimuji? Ya, untuk tujuan pembelajaran pada kemarin yaitu ada 3 Pak Haji. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi dengan tepat peran makhluk hidup pada rantai makanan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan dengan benar hubungan antar makhluk hidup dalam bentuk rantai makanan. Dan yang terakhir, yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan sesuai dengan hubungan makhluk hidup dengan jaring-jaring makanan Pak. Baik Pak Trimuji, terima kasih telah menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa Pak Trimuji itu sudah melakukan untuk refleksi Pak? Kemarin Pak Haji dalam pembelajaran, alhamdulillah kami sudah melakukan refleksi Pak Haji. Untuk refleksi tersebut tujuannya yaitu bisa memahami karakteristik dari masing-masing peserta didik Pak Haji, supaya tujuan pembelajaran yang saya sampaikan itu bisa tepat sasaran Pak Haji. Seperti itu Pak Haji. Baik Pak Trimuji, kalau boleh tahu mungkin bisa diceritakan secara singkat alur pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin. Semuanya tahu alur-alurnya dari awal sampai akhir seperti apa Pak? Ya siap Pak Haji. Di sini kemarin kami menyampaikan kegiatan pembelajaran, yaitu yang pertama seperti biasanya Pak Haji, kita melakukan 3 kegiatan. Yang pertama yaitu pendahuluan,
kemudian inti, dan yang terakhir penutup Pak Haji. Nah, untuk yang di awal atau pendahuluan, kebiasaan yang kita lakukan yaitu baris baris Pak Haji. Sebelum kita masuki anak-anak, sebelum masuk ke ruangan, anak-anak baris terlebih dahulu supaya menunjukkan kerapian. Kemudian bersalaman dengan Pak gurunya seperti itu. Kemudian setelah masuk di ruangan, kita adakan persiapan Pak Haji. Setelah itu kita lakukan berdoa. Setelah berdoa, kita lakukan absensi Pak Haji, ada kehadiran peserta didik. Kemudian kebiasaan yang selanjutnya supaya pembelajaran itu terasa anak-anak siap, kita lakukan dengan kebiasaan menyanyikan lagu nasional Pak Haji. Oh iya Pak. Nah, di sini kemarin kita menyanyikan lagu nasional, yaitu judulnya tentang maju tak gentar Pak Haji. Nah, setelah menyanyikan lagu tersebut, anak-anak menjadi siap dalam menerima pembelajaran. Kemudian kami sampaikan yaitu sebelum ke inti, kita mengulang pembelajaran yang kemarin. Nah, kita kaitkan Pak Haji dengan pembelajaran yang sekarang. Jadi setelah itu anak-anak dapat mengambil intinya bahwasanya pembelajaran kemarin itu masih berkaitan dengan pembelajaran pada saat ini. Seperti itu. Kemudian setelah itu kami menyampaikan inti dari pembelajaran tersebut Pak Haji. Dalam penyampaian inti ya kami sampaikan bahwasanya pembelajaran itu kita paparkan materinya melalui media pembelajaran, yaitu kita menayangkan sebuah video. Di situ ada ilustrasinya supaya anak lebih paham dalam memahami materi yang disampaikan atau melihat secara langsung. Dari situ ada penjelasan. Kemudian ada contoh-contoh yang kami sampaikan di dalam tayangan tersebut. Setelah itu anak-anak dapat memahami. Kemudian setelah paham, anak-anak kami kelompokkan atau kami jadikan buat regu Haji. Oh ya. Supaya apa? Anak-anak dapat saling bertukar pendapat terkait dengan pembelajaran yang kami sampaikan. Kemudian setelah anak-anak dibentuk kelompok, kemudian kami menyampaikan soal untuk diselesaikan dari masing-masing kelompok. Kemudian dari soal tersebut siapa yang terlebih dahulu menyelesaikan, kami mengharap atau meminta kepada kelompok tersebut untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok tersebut. Setelah menyampaikan satu persatu dari masing-masing kelompok pembelajaran, setelah itu kami lakukan KPI atau penutup dengan tanya jawab. Apakah anak-anak dalam penyampaian kami saya Pak Haji itu anak-anak sudah menerima atau pembelajaran kami ulas dari awal sampai akhir. Alhamdulillah kemarin anak-anak sudah 90% Pak Haji sudah menguasai materi yang kami sampaikan. Dan tinggal 10% nanti itu untuk bahan refleksi kami Pak Haji. Ya, seperti itu Pak Haji. Dan terakhir untuk penutup, tidak lupa ya pasti kita lakukan doa bersama untuk melakukan pembelajaran tersebut. Baik Pak Muji, luar biasa sekali atas rangkaian jawabannya di alur kegiatan pembelajaran. Yang kedua Pak Trimuji, yaitu di area pengembangan yang ingin Pak Trimuji kembangkan, mungkin bisa diceritakan di area pengembangan yang ingin dikembangkan seperti apa Pak? Iya Pak Haji, untuk area pengembangan di sini kami akan menjelaskan ada 3 Pak Haji yang ingin kami kembangkan. Yang pertama yaitu mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar dengan baik. Kemudian yang kedua, memandu proses belajar mengajar agar supaya efektif. Dan yang terakhir, melaksanakan asesmen dan menyediakan umpan balik.
Seperti itu Pak Haji. Baik Pak Trimuji, untuk selanjutnya akan dipesankan sesuai dengan kondisi murid saat ini Iya Pak Haji. dan suasana pembelajaran dibuat nyaman dan tidak membosankan. Itu Pak Trimuji. Lalu selanjutnya yang ketiga, untuk penilaian apa yang akan Pak Trimuji lakukan? Ya, di sini kami terkait dengan bentuk penilaiannya Pak Haji, kemarin kami ada penilaian proses, kemudian penilaian sikap, dan juga penilaian pengetahuan serta keterampilan Pak Haji. Yang mana di situ kami lihat kerjasama untuk anak dalam berdiskusi di dalam kelompok tersebut Pak Haji. Kemudian kami menggunakan juga media pembelajaran yang digunakan itu supaya kedepannya bahan ajar atau perangkat hukum itu membantu anak dalam proses pemahaman materi wajib. Dan kemarin kami juga meminta dukungan atau support dari yang pasti kepala sekolah serta rekan-rekan guru yang ada di SDN 2 Sambiharjo Wajib dalam proses pembelajaran supaya kami sendiri punya kekurangan, supaya menutupi kekurangan tersebut kami minta saran dan masukan dari rekan-rekan kami. Ya Pak. Terima kasih Pak Trimuji. Selanjutnya setelah serangkaian kegiatan dari pra, kemudian observasi, kemudian pasca observasi, bagaimana perasaan Pak Trimuji saat ini? Alhamdulillah lega Pak Haji setelah melaksanakan hal tersebut, senang yang pasti, dan juga mendapatkan pengalaman yang berharga Pak Haji, karena bisa dikatakan sebagai sampel dari kegiatan ini, saya sendiri merasa bangga setelah ditunjuk Pak Haji menjadi sampel. Tapi di sini juga walaupun tidak bisa 100%, tapi ya itu kemampuan kami Pak Haji. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Trimuji. Jadi lebih meningkatkan kompetensi sebagai guru juga ya Pak Tri. Iya Pak. Jadi untuk langkah selanjutnya itu apa yang diharapkan Pak Trimuji di pembelajaran yang akan Pak Trimuji lakukan? Langkah saya ke depan Pak Haji itu yang pasti akan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat Pak Haji dalam yaitu membuat kombel atau info gemilang untuk 2 dalam meningkatkan pembelajaran, dan harapan saya bisa menjadikan pembelajaran yang baik untuk ke depan, bisa memajukan pendidikan khususnya di SDN 2 Sambiharjo. Luar biasa sekali Pak Trimuji. Terima kasih Pak Trimuji telah meluangkan waktunya untuk melaksanakan praktek coaching dari Supervisi Akademi, yang mana kita telah melaksanakan di 3 tahap, yaitu pra-observasi, kemudian observasi, kemudian pasca observasi, sampai hari ini yang terakhir Pak, yaitu pasca observasi. Baik Pak Trimuji, mohon maaf telah mengganggu kesibukannya Pak Trimuji. Semuanya ini tidak lain tidak bukan agar anak didik kita, siswa kita menjadi lebih baik Pak Trimuji. Ya, Pak. Baik Pak Trimuji, alhamdulillah demikian proses coaching supervisi akademik yang telah kita laksanakan mulai dari minggu kemarin sampai hari ini. Semoga apa yang telah kita laksanakan mulai dari awal sampai akhir bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, dari topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji dan juga Pak Trimuji yang telah
melaksanakan praktek coaching supervisi akademik di tahap yang ketiga, yaitu fase observasi. Dengan harapan ini nanti akan menjadi sebuah penugasan untuk rekan-rekan yang lain, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran kita di satuan pendidikan ini, sehingga untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional bahwa mewujudkan siswa yang memiliki profil pelajar harapannya yang semua bisa terwujud dengan kualitas pembelajaran yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh Pak Uji dan juga Pak Haji. Harapannya bisa dijelaskan kepada rekan-rekan sejawat khususnya di itu kegiatan hari ini. Terima kasih sekali Pak Uji dan juga Pak Haji untuk bisa segera dilaporkan di dalam LMS, sehingga nanti akan dilihat oleh Bapak Fasil untuk mendapatkan emailnya di kegiatan coaching untuk supervisi. Oke, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.